Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Wah, kita nggak janjian ya, Ustaz. Sama-sama hijau nih. Masya Allah. Insya Allah. Oke, kita langsung mulai ya, Ustaz. Boleh, Ustaz? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa mawalah, ma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Yang saya hormati pemateri pada malam hari ini, Ustadz Dede Fitriansyah Yusni ya, dari Riau. Insyaallah tetangga kita, Ustadz. Saya Kepulauan Riau. Masya Masya Allah. Dan yang saya hormati teman-teman sekalian, sahabat pemuda kundur cinta Al-Quran, followers pemuda kundur cinta Al-Quran, dan mungkin dan juga followersnya Ustadz Dede Fitriansyah. Semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk mengawali pertemuan kita atau kajian kita pada malam hari ini, mari bersama-sama pemirsa sekalian dan teman-teman sekalian yang menyaksikan, mari kita membuka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, perkenalkan pertama saya dulu ya. Saya ini moderatornya. Mungkin teman-teman kalau yang di komunitas pemuda kundur cinta Al-Quran udah nggak asing. Saya Muhammad Yunizar, asli Kepulauan Riau, dan saya merupakan penanggung jawab di PKCQ, yaitu di PKCQ Berbaginya. Oke. Dan baik, tak lupa saya akan memperkenalkan pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini, Ustadz Dede Fitriansyah Yusni. Assalamualaikum Ustadz, saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Ustaz. Masya Allah. Allah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Ustadz Yusni ini merupakan mahasiswa, masih mahasiswa semester 7 di Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau ya. Ya benar namanya gitu ya. Winsus Riau kalau pendeknya. Ya, Winsus Riau. Semester 7 tanggal tahun 2001. Masya Allah, masih muda belia. Dan beliau ini merupakan salah satu finalis aksi Indosiar yang sering kita saksikan ya di bulan Ramadan. Pas sebelum sahurnya biasanya itu udah ada aksi Indosiar. Mungkin ibu-ibu atau teman-teman sekalian sering nonton ya. Pas menjelang sahur itu ada acaranya itu, dan beliau merupakan salah satu finalis aksi Indosiar pada tahun 2019. Wih, belum lama ya Ustaz. Perhatian Ustaz. Iya. Dan beliau juga merupakan founder dari komunitas peduli umat. Baik, untuk efisienkan waktu, langsung saja tema hari ini yaitu kujemput kau dengan
Bismillah. Wah, luar biasa temanya ini. Judulnya. Kujemput kau dengan Bismillah. Jadi seperti ini teman-teman. Kita ini manusia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu dan akal. Nafsu itu senantiasa ammaratum bisu, senantiasa mengarah kepada keburukan, mengajak kepada keburukan. Dan yang mengontrol, yang menjadi remote control hawa nafsu ini adalah akal. Akal kita ini bisa menentukan mengikuti hawa nafsu atau enggak. Gimana? Tentu itu terdapat di dalam akal yang sehat. Akal yang sehat adalah akal yang mempelajari tuntunan yang diajarkan, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi kalau kita mengikuti tuntunan itu, mengarahkan hawa nafsu kepada hal-hal yang tidak dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu baik jadinya. Tapi alangkah sayangnya pada zaman ini, bukan pada zaman ini, memang sudah dari dulunya, apalagi zaman ini, zaman sudah gampang kali untuk bermaksiat, banyak orang terperdaya dengan hawa nafsu tersebut. Senantiasa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi untuk itu pada malam hari ini akan dibahas oleh Ustadz kita, Ustadz Dede Fitriansyah Yusni, bagaimana cara agar kita mengontrol hawa nafsu kita, bagaimana cara kita mengontrol diri ini agar tidak berbuat atau bertindak dengan yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulnya. Dengan rangkaian judul Kujemput Kau dengan Bismillah. Masya Allah. Oke, baiklah Ustadz, untuk mengefisienkan waktu kepada Ustadz Dede Fitriansyah Yusni, kami persilakan. Jazakallah khair Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Yulizar, selaku penanggung jawab komunitas pemuda kundur cinta Quran. Masya Allah. Dan juga teman-teman yang berhadir pada live malam hari ini. Mudah-mudahan insya Allah semua yang kita lakukan ini adalah diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi kullu bismi mubtadi'in. Begitu kata Allah dalam hadis qudsi yang termaktub dalam kitab Kifayatul Atqiya. Wahai hambaku, mulailah segala sesuatu dengan mengucapkan namaku. Maka kata Allah, takunu bihi muhtadin. Suatu yang kau ucapkan dengan mengucapkan bismillah, maka di dalamnya akan mendapatkan hidayah dari Allah. Wa ila ridha wasilin. Dan kepada ridha Allah akan sampai dengan bismillah tersebut. Wa an sukhti, dan terhadap murkaku mubaidin, akan dijauhkan kata Allah. Jadi kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan kajian kita pun temanya adalah kejemput kau dengan bismillah. Masya Allah. Jadi Ustadz Muhammad Yulizar dan teman-teman sekalian, ini kalau konotasinya mungkin banyak teman-teman berpikir kejemput kau dengan bismillah ini adalah masalah perempuan atau masalah laki-laki atau masalah jodoh atau masalah percintaan. Nah, benar. Tapi saya ingin lebih mengumumkan kejemput kau, makna engkau di situ adalah hal yang umum yang mencakup masa depan. Jadi Ustaz, sebetulnya ini sering kita ucapkan ayat ini, apalagi kalau di bulan puasa, ya, di witir biasanya para imam membaca ayat ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la. Sebutlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi apa maksudnya? Mungkin selama ini teman-teman kita bermimpi, kita takut bermimpi, kita takut untuk memiliki sesuatu, kita takut untuk bercita-cita, bahkan mungkin kita takut untuk memiliki dia karena kita melihat kekurangan kita, yang kita sebut kekurangan kita.
andai kita sebut Allah yang maha tinggi, andai kita sebut Allah yang maha agung, andai kita sebut Allah yang maha berkuasa, maka tidak ada yang mustahil. Allah bisa merubah apa yang tak bisa kita rubah. Allah bisa merubah hal-hal yang mustahil bagi kita untuk kita dapatkan. Nah, jadi makna jemput kau dengan bismillah ini adalah kita beroptimis untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Dengan apa? Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini betapa banyak sahabat-sahabat kita ketika kita curhat dengan dia. Kalau nanti selesai kuliah mau jadi apa? Dah lah. Yang penting tamat aja dulu, jangan pikir-pikir, dapat judul dulu, sempro dulu, kompre dulu, ACC, barulah pikirkan yang lain-lain. Takut bermimpi dia, Ustaz. Kenapa bisa takut bermimpi? Karena yang dilihatnya adalah nilaiku selama 7 semester rendah. Nilaiku selama 7 semester ada ngulang, dapat E, dapat C. Masa mimpi mau jadi bos? Nggak mungkin lah dah. Yang dia lihat adalah kekurangannya. Andai dia lihat Allah Subhanahu wa taala, andai dia lihat Allah yang maha tinggi, maka tidak ada, jangan kita bergantung kepada nilai kita yang rendah. Jangan bergantung kepada hal-hal yang membuat kita lemah, karena kita hamba Allah yang maha luar biasa. Makanya dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya itu dikatakan, Ustaz, ada satu syair yang luar biasa. Wal izzu kullul izzi lil muttaqi, ma yasnaul abdu bil izzil gina. Orang yang hebat itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dia bertakwa kepada Allah, dia akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu bersamanya. Adapun orang yang mengatakan dia punya segalanya, dia punya apapun yang dia miliki, tapi lambat laun dia akan kehilangan itu semua. Kalau sekarang Ustaz mungkin lagi viral tuh Rafathar sama Cipung. Kita lihat, Masya Allah, ayah, kalau kata orang di Instagram, Ustaz, kita perhatikan juga, Ustaz, di Instagram, di TikTok, apa kata orang? Ini Cipung baru lahir langsung jadi miliarder. Dia adalah anak dari orang yang kaya. Ayahnya masih manusia. Tapi begitu hebatnya keyakinan orang kepada si Cipung tadi bahwa dia tidak akan mungkin miskin karena ayah emaknya anak orang kaya. Karena dia anak orang kaya. Kenapa kita tidak bisa yakin seperti itu? Padahal kita adalah hamba Allah yang maha kaya. Padahal kita adalah hamba Allah yang maha berkuasa. Padahal kita adalah hamba Allah yang maha bisa segala-galanya. Kenapa? Karena kita masih sering melihat kekurangan kita. Makanya pada kesempatan kali ini, hal yang pertama teman-teman sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan, makna engkau di situ jangan takut menjemput masa depan. Jadi masa depan kita, banyak anak-anak muda yang khawatir tentang masa depannya. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, bala man aslama wajhahu lillah. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia terus berbuat baik, maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada rasa takut untuknya dan tak ada bersedih rasanya. Jadi tak ada rasa takut untuk menghadapi masa depan dan tidak bersedih tentang masa lalunya. Makanya kalau kita sudah menggantungkan hidup kepada Allah, insya Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita menggantungkan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang yang hebat dan kita yang mulia. Makanya dikatakan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Tambil Bughafilin, kalau mau jadi orang yang hebat, jangan bergantung sama manusia, tapi bergantunglah kepada Allah. Tapi kalau mau jadi manusia yang hina, silakan gantungkan hidup kepada manusia. Kayak teman-teman, mungkin dan yang masih kuliah atau mungkin yang belum dapat pekerjaan, jangan khawatir. Jangan khawatir, jemputlah masa depan kita itu dengan bismillah, dengan menyandarkan diri kita kepada Allah. Dengan menyandarkan impian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bangun di malam hari, kita bentangkan sejadah, kita doa sama Allah Subhanahu wa taala, bahwa kata Imam Syafi'i, doanya seorang hamba di malam hari itu bagaikan anak panah yang tepat pada sasarannya. Tidak akan mungkin doa kita tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang membuat kita ragu itu apa? Karena kita tak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah suatu ketika, Ustaz, saya pergi ke salah satu daerah di Pekanbaru ini, pulang dari ceramah. Saya bawa teman.
Jadi pulang dari ceramah kita berhenti sebentar Ustaz untuk makan-makan lah. Nah, jadi kita lihat di satu tempat ada jualan nasi goreng. Kalau di sini namanya Minas Ustaz. Mie dan nasi goreng. Jadi ada situ berderet Ustaz, 4 toko, 4 gede. Kita tanya sama bapak itu, Pak, bapak tak takut rezeki bapak hilang? Kenapa gitu? Nah, dia tak tahu kita Ustaz. Dipanggil kita nak. Kenapa nak? Di sini 4 orang ini, Pak, jualan Minas, jualan nasi goreng. Semua sama bapak jual. Gimana bapak itu bisa yakin bahwa bapak akan bisa berhasil jualan ini? Apa kata dia? Itu yang sangat tersentuh di hati kita. Nah, rezeki itu udah diatur Allah. Allah tak akan mungkin salah mengatur rezeki. Nah, dia pula yang ceramai kita jadi. Nah, jadi dari situ saat kita paham ternyata untuk melihat ketauhidan seseorang bukan dari pakaiannya. Ternyata melihat ketauhidan seseorang bukan dari doktornya, dari MAG-nya, dari SAG-nya. Ternyata untuk melihat kuatnya iman seseorang bukan dari serbannya dan sebagainya. Tapi untuk melihat ketauhidan dan ketakwaan dan ketawakalannya kepada Allah, lihatlah dari perbuatannya yang tidak menggantungkan hidupnya kepada manusia. Dari situ saya yakin dan percaya, Masya Allah. Itulah makna dari hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tak melihat bentuk fisik kita, tak melihat bentuk apa kita dari fisik. Tapi yang dilihat Allah, ila qulubikum wa a'malikum. Hati kita yang dilihat Allah. Adakah ketawakalan di dalam hati kita? Adakah ketakwaan di dalam hati kita? Waktu teman-teman sekalian, nasihat ini juga untuk saya pribadi. Jangan pernah kita merasa. Kata orang, ketika kita wisuda itu, ada beberapa waktu yang lalu itu wisuda. Banyaklah di situ sarjana-sarjana. Katakanlah ribuan sarjana. Nah, terus kawan kita berkata sama kita, itu tema tuh, berapa ribu tuh mahasiswa yang di wisuda, berapalah loker, lowongan kerja yang dibuka. Ada nggak sama ya? Makanya kalau nanti kata dia kalau wisuda, jangan kasih coklat, jangan kasih bunga, kasih aja loker sama dia. Jadi kalau ada kawan kita wisuda tuh, datang kita jangan kasih bunga, kasih aja info loker sama dia. Nah, itu lebih senang kan? Itu kalau kita berpikir secara akal. Memang hitung-hitungan kita, oh berapa ribu orang, berapa loker yang ada. Tapi cobalah kita berpikir. Misalnya seorang yang lulusan PAI, seseorang lulusan tarbiyah. Dia PAI katakan, lulusan PAI, pendidikan agama Islam. Dia di wisuda. Kemudian dia berpikir, aku hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Aku nggak melamar kerja di mana-mana. Jadi di mana? Aku mau buka sekolah supaya orang yang melamar sama aku. Nah, itu adalah kalam ini bisa diucapkan oleh orang-orang yang betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan konotasi habis itu dengan berusaha juga. Dan pula kita ada Allah, tapi tetap bangun jam 9. Ada Allah, malam tetap ngorok. Nggak mau kita angkat tangan kepada Allah, nggak mau kita beristighfar, nggak mau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah mustahil, nol. Maka itu yang pertama ini, kita jemput masa depan kita dengan mengucapkan bismillah, maknanya dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masa depan itu dalam artian adalah pekerjaan. Mungkin teman-teman berbayangkan gimana penghasilan dan lain sebagainya. Insya Allah, kalau kita bergantung kepada Allah, bukan kita yang melamar pekerjaan, tapi pekerjaan itu yang melamar kita. Kalau kita menggantungkan kepada Allah, bukan kita yang cari pekerjaan, tapi pekerjaan itu yang ngejar-ngejar kita. Maka itu jangan pernah khawatir, kita dekatkan. Maka dikatakan oleh ulama, man amila li akhiratihi kafallahu amrat dunya. Siapa orang yang sibuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan beramal untuk akhiratnya, Allah cukupkan urusan dunianya. Mudah-mudahan insya Allah kita semua teman-teman yang bergabung live ini adalah orang-orang yang dicukupkan dunia kita karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kujemput kau dengan bismillah. Apa maksud engkau di situ? Yaitu masa depan. Ini nampaknya Ustaz Muhammad Ulizar ini udah sold out ya. Ada nikah ya Ustaz. Masya Allah. Belum, Ustaz. Masya Allah. Sesama jomblo ini. Masih dalam perjalanan, Ustaz. Insya Allah.
Dimudahkan Allah, Ustaz. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tapi Antum juga, mungkin, Ustaz. amin. Orang-orang Amin. macam Ustaz Muhammad ini, Ustaz Ulizar ini mungkin udah banyak yang ngantri nih. Tinggal Ustaz Ulizar aja milih-milih lagi. Insyaallah. Nah, jadi teman-teman, untuk masalah jodoh ini, jangan pernah gini-gini. Kalau kita lihat anak-anak muda zaman sekarang, betul tadi kata Ustaz Ulizar, bahwa rusaknya kita itu karena nafsu kita. Yang betul, hawa kita yang begitu luar biasa. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma'iduhum syaitanu illa ghurura. Kita dirusak oleh bisikan-bisikan syaitan. Yang mana syaitan itu membisikkan dalam hati kita, membayang-bayangkan dalam pikiran kita, ah, kau suka sama dia, kata syaitan. Ya, aku suka. Kalau tak kau chat, nanti di chat orang ya, jadian dia sama orang. Kalau tak kau bawa nanti malam minggu ahad nih, dia dan dibawa orang. Sakit nggak hati itu? Sakit, ya aku bilang. Kalau chat dia sekarang, awak ikuti pula, kata syaitan. Tahu chat dia. Assalamualaikum, apa kabar? Keluar malam ahad nih. Enggak, kenapa keluar? Nggak ada motor. Nah, sama aku aja. Jadi itulah yang membuat kita rusak. Ya teman-teman sekalian, ini saya dan Ustadz Yulizar sesama jomblo, dan mungkin rata-rata mayoritas penonton kita sesama jomblo nih, Ustaz. Iya, kayaknya. Jadi jangan khawatir. Fokuslah mengejar masa depan. Jangan sibuk mengejar seseorang. Karena ketika kita mengejar masa depan, kita dapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, maka semua orang akan tertarik dengan kita. Tapi kalau kita mengejar seseorang, masa depan kita hilang dan melayang, dan bisa jadi orang yang kita kejar pun hilang, tak dapat apa-apa. Maka jangan pernah kita bersandar. Kalau kita cinta sama seseorang, apakah cinta salah? Tidak. Karena cinta tidak bisa memilih. Tapi yang salah itu adalah ketika kita salah dalam mengamalkan, dalam memaknai arti cinta. Islam tak pernah melarang cinta, tapi yang dilarang Islam adalah perbuatan-perbuatan yang buruk yang mengatasnamakan cinta. Yaitu ketika ada seseorang yang kemudian mengaku cinta kepada seorang, nih kawan-kawan yang akhwat, yang perempuan yang lagi gabung nih, kalau ada laki-laki mengatakan kepada saudari-saudari sekalian, aku cinta samamu, padahal belum ada ikatan apa-apa, maka sesungguhnya dia telah merendahkan. Dan laki-laki, jadilah laki-laki yang berwibawa. Jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Bagaimana laki-laki yang bertanggung jawab berwibawa itu? Laki-laki yang berwibawa dan bertanggung jawab adalah dia yang siap menata masa depannya dengan baik, dan dia jemput engkau dengan bismillah, bukan hanya dengan bismillah, tapi juga dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan juga rumah, mobil yang mewah. Jadi laki-laki yang kalau dia, jadi begini teman-teman sekalian, ada, saya pribadi kalau ditanya orang apakah pernah jatuh cinta, maka kita semua akan menjawab tentu pasti pernah. Lalu bagaimana langkah-langkah yang betul, yang benar? Jadi kalau saya pribadi membuat metode dalam mencintai ini, Ustaz, ada ini, Ustaz, cuman belum kita ilmiah kan, Ustaz. Mudah-mudahan ada teman-teman yang belum dapat skripsi bisa jadi judul deh. Tahap-tahap dalam mencintai perspektif hadis gitu. Perspektif Quran. Jadi kalau saya pribadi, pertama sekedar tertarik. Jadi dalam sekedar tertarik ada 3 tingkatan sampai pada akhirnya kita memutuskan untuk mencintai seseorang. Pertama adalah tertarik. Nah, tertarik di sini apa tolak ukur hanya tertarik itu? Apa beda tertarik sama cinta itu? Kalau tertarik itu, kalau andai masuk WA dia, notifikasi WA dari dia, hati kita tak berbunga-bunga, berarti kita baru tertarik aja sama dia. Jadi kalau andai ada masuk WA dia, kita chatting ya, di read-nya, besok pagi baru dibalas, dan kita tak marah, berarti baru tertarik aja, itu nggak masalah. Dan tertarik itu bisa dengan beberapa banyak orang. Setelah kita tertarik, masuk poin yang kedua, yaitu melakukan penilaian. Mungkin teman-teman tertarik sama 4 orang, tertarik sama 3 orang, tapi dengan catatan tertarik di sini bukan dengan mengumbar janji-janji palsu, bukan dengan mengumbar janji-janji modus, misalnya. Tapi tertarik hanya tertarik jauh. Setelah tertarik ini masuk tingkatan kedua,
penilaian. Apa maksud penilaian? Maksud penilaian ini kita nilai dia sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Misalnya kalau perempuan ada 4 dan dinilai. Kalau laki-laki ada 2 yang dinilai. Perempuan nilai cantiknya, tungkal mar'atu li arba' lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Tapi tetap kata Nabi, pilihlah yang beragama, kita akan beruntung selamanya. Kalau perempuan, kalau laki-laki, idza ja'akum man tardadinahu wa khuluquhu. Baik agama laki-laki, baik kemudian akhlaknya, maka terimalah dia. Maka nanti teman-teman kalau Ustaz Yulizar ini datang, terima aja lah. Insyaallah Ustaz Yulizar ini baik akhlaknya. Nah, jadi itu tolak ukur itu. Kita buat poin. Kesalahan kita kalau benar enggak kata mengatakan cinta itu buta. Cinta itu buta kalau dia sudah sampai pada tahap yang ketiga tanpa melakukan 3 tahap ini, 2 tahap awal. Jadi kalau dia hanya sekedar tertarik, dia lakukan poin yang kedua, ini yang penting. Poin yang kedua itu adalah di mana dia mulai menilai. Menilai dulu dengan ilmu dia. Tak cukup dengan ilmu dia saja. Tanya orang tua. Ridho orang tua itu penting. Tanya kedua orang tua. Setelah itu, gimana Ustaz? Saya mau ini, saya mau ini. Ya, sama Ustaz dia jomblo. Mana Ustaz? Mana ini Ustaz? Nanti kata Ustaz itu tak baik itu sama kamu. Rupanya Ustaz itu suka sama dia. Jadi kalau udah mau kita cari, tanya sama Ustaz yang sudah berpengalaman seperti itu. Nah, jadi setelah kita lakukan penilaian, maka kita lakukan istikharah, minta kepada Allah. Di sinilah poinnya, kita jemput dia dengan bismillah, artinya semua dengan langkah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita lakukan penilaian dengan ilmu kita, dengan guru-guru kita, dengan orang tua kita, maka kita istikharah kepada Allah. Dalam kitab Jauharatul Lu'lu'iyah dikatakan oleh penulis kitab tersebut bahwa hasil dari istikharah tidak mesti mimpi. Jadi hasil dari istikharah itu adalah ketertarikan hati, kecondongan hati kepada siapa. Tapi kalau tidak ada kecondongan hati, kita misalnya ada 2 pilihan, A dan B. Tak ada kecondongan antara A sama B ini. Lalu kita sudah musyawarah, sudah istikharah. Lalu kita memutuskan untuk A, walaupun belum ada kecondongan hati. Kita putuskan A. Dan ternyata dimudahkan Allah untuk mendapatkan A ini. Maka itulah hasil istikharah itu. Jadi teman-teman sekalian, jangan kelamaan. Nanti udah istikharah 2 tahun tak ada hasil istikharah, tak mimpi, dia udah nikah sama orang lain. Jadi hasil istikharah itu bukan hanya mimpi saja. Pertama bisa kecondongan hati kita. Kedua bisa Allah mudahkan urusan kita untuk mengejar hal itu. Jadi kalau udah dimudahkan Allah yang kita pilih itu, itulah isyarat dari Allah bahwa Allah mengabulkan istikharah kita. Allah memberikan isyarat dari istikharah kita. Adapun kalau kita lanjutkan, kita teruskan, dan ternyata di situ terdapat kesulitan, maka itu juga jawaban istikharah bahwa dia tak baik untuk kita. Nah, jadi makna aku jemput engkau dengan bismillah itu semuanya kita landaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pertama tadi tertarik, kedua melakukan penilaian, maka masuk tahap yang ketiga. Disinilah kita mulai memutuskan untuk mencintai. Di tingkatan ketiga inilah diputuskan untuk mencintai. Jadi teman-teman mungkin yang bergabung masih semester 1, jangan dulu berani-berani untuk masuk ke level yang ketiga. Tengok-tengok aja dulu mana yang baik. Nah, nanti kalau udah mau agak-agak tamat, baru masukkan ke level ketiga. Nah, itu mencintai. Karena kalau sudah mencintai, cinta itu adalah suatu hal yang mulia, jangan dibuat dia menjadi hina dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu mulia, maka buatlah dia dengan hal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau sudah mencintai, maka dia pasti akan siap menanggung jawab apa yang dia lakukan. Maka itu setelah dia mencintai, disitulah masuk untuk mengabadikannya. Dengan apa? Dengan jalan pernikahan. Saya pribadi masih tahap kedua, Ustaz. Belum lagi ke tahap ketiga. Masya Allah. Jadi, teman-teman sekalian, kita lihat orang usianya 20 tahun. Kemudian dia masih main ayun-ayunan. Dia masih main kelereng.
guli katakan. Lalu kita katakan sama dia, "Ah, ini macam anak-anak, badan aja yang besar." Tapi kalau kita tengok orang usia 20 tahun, tiba-tiba kita tengok dia hendak mau beli baygon, minum baygon. "Kenapa kau minum baygon?" "Tak dibalas WA aku semalam," katanya. Ini lebih anak-anak daripada orang 20 tahun yang main kelereng. Itu lebih anak-anak daripada orang 20 tahun yang main kejar-kejaran. Kenapa? Karena badannya saja yang 20 tahun, tapi jiwanya, ilmunya tak menunjukkan itu. Jadi banyak raja jadi budak gara-gara cinta. Juga banyak ratu jadi budak gara-gara cinta. Tapi ketika dia bisa menahan itu, menahan hawanya, menahan gejolak-gejolak itu dengan kebaikan, dengan mengingat Allah, maka dia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini kita menjemput ikhtiar, menjemput jodoh kita dengan 3 tahap tadi, dan kita istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan risau. Jangan risau kalau kita belum berjumpa dengan jodoh kita. Semuanya pasti ada. Nah, tinggal lagi kita memperbaiki diri. Semakin sering kita memperbaiki diri, semakin giat kita untuk meningkatkan kualitas kita, Allah akan kirimkan juga orang yang berkualitas. Makanya sekarang itu yang harus kita lakukan adalah membangun diri kita. Nah, membangun diri kita. Teman-teman ini, ada yang rela beli skincare harga 100.000. Ada yang rela beli bedak harga 200.000. Beli parfum harga 100.000. Untuk apa? Supaya terlihat. Waduh. Innalillah, jaringannya Ustaz. Jaringannya. Sebentar. Reklamnya sebentar, Ustaz. Ya, jaringan iklan Ustaz. Insyaallah. Fadhil Jadi, Ustaz. Lanjut. siap, Ustaz. Nah, jadi teman-teman, kita kadang rela habis uang hanya untuk memperbaiki fisik. Tapi kita kurang memperbaiki skill kita. Kurang kemudian memperbaiki kemampuan kita. Teman-teman yang perempuan, percayalah. Sejahat-jahatnya laki-laki, dia tetap mencari perempuan yang baik. Sejahat-jahatnya laki-laki, dia akan tetap mencari perempuan yang baik. Makanya teman-teman saudari-saudariku yang perempuan, perbaiki diri kita dengan keilmuan. Masya Allah, mudah-mudahan pemuda kundur cinta Quran ini tetap istiqomah sehingga bisa memperbaiki kualitasnya, kualitas keimanan, kualitas keilmuannya dengan sebaik mungkin, sehingga nanti dia akan mendapatkan orang yang tepat yang dipilihkan Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat, Ustaz, dulu waktu semester 1 dosen saya pernah berkata, kalau dalam kuliah ini jadikan ilmu itu di jempol, kata dia, dan jadikan wanita itu atau jadikan laki-laki di kelingking. Artinya bagaimana? Jauhkan ilmu dengan urusan cinta-cinta. Karena kalau dia sudah kau gandengkan jempol dan kau gandengkan dengan jari telunjuk, maka yang menang itu wanita, cinta-cintaan. Ilmumu akan kalah tinggi. Betul, Ustaz. Tambah banyak orang yang hancur kuliahnya, hancur pendidikannya gara-gara cinta yang salah. Tapi betapa banyak juga orang yang sukses memang karena cinta tersebut. Itulah tadi bagaimana cara dia. Makanya Ustaz, akhir-akhir ini agak viral, Ustaz, di TikTok atau Instagram. Kata dia, orang yang lulus cepat skripsi itu ada 2 kemungkinan. 1, gara-gara dia lagi patah hati. 2, gara-gara dia jatuh cinta. Mau cepat nikah. Karena patah hati dia. Nah, jadi dia membuktikan bahwa dia yang bisa. Kemudian yang kedua karena jatuh cinta, dia cepat-cepat dia tamat. Alhamdulillah kita tak termasuk kedua itu, Ustaz. Iya, iya. Jadi, Insyaallah. jadi teman-teman kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
bangun diri kita, bangun kualitas diri kita dengan keilmuan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan Imam Syafi'i, wallah wafatal hayat bil ilmi wa tuqa. Sesungguhnya kehidupan seorang pemuda, hebatnya seorang pemuda itu adalah dengan ilmu dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita semua sama-sama memperbaiki diri, tepat pada saatnya nanti kita jemput masa depan kita. Kita jemput jodoh kita dengan bismillah, dengan mengucapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ayat pertama yang saya sampaikan tadi adalah sabbihisma rabbikal a'la. Sebutlah nama Allah yang maha tinggi. Jadi untuk mendapatkan apapun jangan berkaca dengan kekurangan kita, karena kita memang tempatnya banyak kekurangan. Jangan berkaca dengan kelemahan kita, tapi kaitkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada yang mustahil. Nah, jadi teman-teman, boleh tidak Ustaz untuk mencintai seseorang yang kita doakan dia dalam doa kita? Silahkan. Nah, tapi masalahnya Ustaz, kalau kita doakan seseorang kawan-kawan dalam doa kita, nanti dapat lagi yang lebih keren dari dia, kita revisi doa kita. Ya Allah, nggak jadi yang lama, yang baru ini lebih hebat ya Allah. Jadi cukup kita, ya Allah berikanlah yang terbaik menurut ilmumu. Kan begitu doa dari Syukhara itu. Ya Allah, dengan ilmumu, dengan kudratmu, dengan kekuatanmu, pilihkan yang terbaik. Kalau dia baik untukku, dekatkan dan mudahkan. Kalau dia buruk untukku, jauhkan dan ganti dengan lebih baik. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan yang bergabung ini, yang lagi ada hubungannya, mudah-mudahan cepat dihalalkan oleh Allah SWT. Yang belum dapat, mudah-mudahan Allah kirimkan, insya Allah. Amin. Yang terbaik, yang hebat, yang luar biasa, yang bisa membimbing dalam ketaatan. Terakhir mungkin, kalau teman-teman baca-baca kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis Riyadhus Shalihin, di situ hadis yang saya sampaikan tadi, tungkahul mar'atu li arba' tadi, wanita dinikahi karena 4 perkara tadi, itu hebatnya dibuat Imam Nawawi pada bab sahabat. Pada bab sahabat. Kenapa seperti itu? Karena Imam Nawawi ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa pasangan kita itu sedikit banyaknya akan mempengaruhi akhlak kita ke depan. Sedikit banyaknya akan mempengaruhi perilaku dan akhlak kita ke depan. Nah, makanya itu dipilih yang baik-baik supaya kita tetap baik. Jangan kita pilih jangan asal sembarang memilih. Ada sahabat kita bertanya, Ustaz, ini cuma nih, ada dia nih, Ustaz, baik dia akhlak, dia ini cantik pula orangnya. Anak apa dia? Anak katakanlah fakultas ekonomi ya. Insyaallah. Cuma ada sholatnya, tapi jarang dia sholat. Cuma ada dia sama orang tuanya, nah, tahu kita memang. Tapi kenapa kau tertarik sama dia? Cantik dia. Lalu gimana? Nanti akhlaknya bisa kita rubah tuh. Ini jangan main-main. Kalau fisik yang kurang masih bisa lagi dipoles-poles. Tapi kalau sudah masalah akidah, masalah keimanan, masalah akhlak, itu bisa kita tak mampu merubah dia, kita yang terubah nanti. Coba-coba kita mancing di tengah lautan, rupanya kita pancing ikan paus, ikan hiu. Bukan kita yang narik ikan tuh, kita tuh tarik ikan tuh. Kita yang masuk ke dalam perutnya, bukan ikan tuh yang masuk dalam perut kita. Jadi jangan sampai kita salah dalam memilih, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan teman-teman semuanya mendapatkan masa depan yang bahagia dunia dan akhirat, dan juga Amin. mendapatkan hidup yang bahagia dunia dan akhirat. Insyaallah. Amin. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ustadz Yulizar, mungkin bisa diskusi ini kepada teman-teman kita ini, Ustadz. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Jazakallahu khair, Ustadz. Insya Allah materinya luar biasa. Nah, jadi sebelumnya saya simpulkan dulu ya beberapa hal, beberapa poin yang dapat saya tangkap dari penjelasan Ustadz Dede Fitriansyah Yusni tadi. Yang pertama, makna dari kujemput kau dengan bismillah adalah kujemput kau itu kau adalah cita-cita. Ini untuk anak-anak muda khususnya. Tapi orang tua juga nggak menutup kemungkinan pasti punya cita-cita. Orang sampai umur berapapun pasti punya cita-cita ya kan. Pasti entah itu buka usaha atau sebagainya macam. Untuk engkau yang memiliki cita-cita, jemputlah cita-citamu itu dengan bismillah. Dengan atas asma Allah. Sandarkan dirimu kepada
Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi kita mustahil, bagi kita nggak mungkin, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah maknanya tadi menjemput engkau di situ adalah yang ditunggu-tunggu anak muda. Yang ditunggu anak-anak muda pasti maknanya ini yaitu menjemput jodoh dengan jalan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu tidak melarang cinta, siapapun berhak cinta karena itu memang fitrah kita. Kita berasal dari zat yang maha cinta, tentu kita hidup pasti memiliki hasrat untuk mencinta. Itu tidak ada masalah. Cinta merupakan hal yang mulia. Tapi yang salah adalah ketika kita melampiaskan cinta dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu lebih kurang yang dapat saya simpulkan dari penjelasan Ustadz Dede Fitriansyah Yusdi ini. Luar biasa Ustadz. Syukron jazilan, ilmunya luar biasa insyaallah. Oke. Sekarang kita masuk sesi diskusi. Bicara tentang jodoh. Ustadz Yusni ini kan masih jomblo ya. Ya pasti luar biasa. Udah banyak yang ngantri. Insyaallah. Mudah-mudahan. Sekarang lagi nyusun skripsi Ustadz. Alhamdulillah kita sudah ACC Ustaz. Udah ACC? Tapi bukan karena patah hati, bukan karena cinta. Insyaallah. Udah di ACC. Jadi Alhamdulillah. tinggal sidang. Tinggal sidang lagi Ustaz. Cuman dari kebijakan kampus belum boleh semester 7 katanya sidang. Semester 8. Tafsir hadis ya Ustaz? Ya Ustaz, sekarang tafsir hadis itu beda dia Ustaz. Tafsir ke ilmu Al-Qur'an, hadis sekarang ke ilmu hadis dia Ustaz. Ada khususnya. Udah dibedakan sekarang ke ilmu hadis. Jadi kita di ilmu hadis Ustaz. Masya Allah. Semoga dilancarkan Ustaz. Ya, udah ACC tinggal sidang berarti Ustaz. Iya Ustaz. Insya Allah, mudah-mudahan lancar sidangnya Ustaz. Terima kasih Ustaz doanya. Masya Allah. Ya, tinggal berarti nanti setelah sidang Insya Allah dilancarkan juga jodohnya. Dimudahkan jodohnya. Habis munakasyah, munakahat gitu. Iya, munakosyah ila munakahat. Masya Allah. Oke. Mungkin ada dari teman-teman, dari pemirsa sekalian yang berada di rumah ingin bertanya kepada pemateri kita pada hari ini. Tentu banyak, saya yakin. Silakan, boleh mengajukan pertanyaannya melalui kolom komentar. Dipersilakan teman-teman. Kalau boleh tahu antum Melayu ya Ustaz? Oh iya Ustaz. Aduh, lupa kita menguruskan diri tadi Ustaz. Saya ini Ustaz campur-campur darah ya Ustaz. Ayah kita sukunya suku Jawa Ustaz. Cuman saya lahirnya di Sumatera Utara Ustaz, Labuan Batu. Nama kita marganya Harahap. Jadi Ustaz sebetulnya Yusni itu nama orang tua saya Ustaz. Ya salah. Yus Muhammad Yunus, ni Hafni. Jadi digabungkan Yusni Ustaz. Masya Allah. Romantis ayah ibunya ini. Masya Allah. Singkat Yusni Muhammad Yunus. Iya. Oke. Masya Allah. Jadi Medan ya Ustaz? Iya Ustaz, kita di Medan. Cuman kan di Pekanbaru ini sekali itu lulus jalur undangan kan Ustaz. Jadi sayang juga diambil kita ke Pekanbaru juga. Dan memang alhamdulillah di Pekanbaru ini, di Riau ini ya Ustaz umumnya Masya Allah luar biasa damainya, keamanannya dan kultur masyarakatnya yang memang masih kental agamanya Ustaz. Iya. Di tanah Melayu ya Ustaz. Insyaallah. Nah, Ustaz. Tanah. Di sana juga luar biasa. Kita dari Pelalawan Ustaz. Datuk kita ya. Oh, datuknya. Jadi ada juga lah darah-darah Melayu sih. Melayunya ada. Masya Allah. Kalau saya Melayu asli Ustaz. Bapak
kakek, nenek, ibu semuanya Melayu. Insyaallah. Melayu asli Ustaz. Iya, Melayu tulen. Oh, Nggak ada campur-campuran. final ya Ustaz ya. Iya, Ustaz. Ini belum ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan. Oh, ini tadi saya bacakan beberapa komentar sebelum. Kompak sekali pemateri dan moderator kita malam ini. Ya, bajunya sama-sama hijau, Ustaz. Masya Allah, nggak janjian ya, Ustaz. Iya, nah, ada gitu Ustaz. Saya juga kaget, Ustaz. Kok sama-sama hijau. Cuman peci kita yang putih, peci yang beda ini. Hitam dan putih. Insya Allah. Insya Allah, semoga segera yang haram berubah jadi halal. Oh, Masya Allah. Ya, mungkin hubungan yang haram berubah jadi yang halal. Amin. Ya. Amin. Apa lagi tadi? Bukan gantengnya, tapi ilmu agamanya. Pantaskah si fakir ilmu ini mendapatkannya jika lelaki soleh hanya mengharap wanita yang solehah? Ya, itu pertanyaan dari apa ini? Kakak Tiara Ayu _5. Sekali lagi saya ulangi, Ustadz, pertanyaannya bukan gantengnya, tapi ilmu agamanya. Pantaskah si fakir ilmu ini mendapatkan lelaki yang soleh jika lelaki soleh hanya mengharap wanita yang solehah? Gimana Ustadz pertanyaannya? Insya Allah. Nah, jadi mantap ini pertanyaan Ustaz. Masya Allah. Kepada teman-teman sekalian, jadi pertama saya sampaikan tadi bahwa Allah itu maha indah dalam menciptakan takdir ketentuannya dan dalam menyatukan seseorang. Nah, jadi kita kalau ada nampak orang lebih istimewa dari kita dalam hal akhirat, maka yang harus kita sadari adalah, ya Allah, dia hambamu ya Allah. Hatinya ada dalam genggamanmu ya Allah. Hamba ini pertanyaan ini Ustaz justru mungkin bisa ditanyakan langsung sama Allah ini Ustaz ya. Ya Ustaz, dari kami bangun nanti malam hari doa sama Allah. Ya Allah, itu ada kawan saya luar biasa keilmuannya, tapi saya masih jauh dari itu. Pantaskah hamba ya Allah untuk bisa mendampingi dia ya Allah? Seperti itu. Nanti Allah akan jawab sendiri. Tapi pantas tak pantasnya, insya Allah kalau Allah sudah berkehendak, tak ada yang tak mungkin. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah sudah katakan tak mungkin, tak akan mungkin. Tapi kalau Allah sudah mengatakan bisa, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia bisa berbuat apapun. Dia maha segala-galanya. Memang di dalam kitab I'anatul Talibin Ustaz, ada beliau pengarang kitab membuat ciri-ciri yang bagus juga. Kalau laki-laki melihat wanita, lihatlah umurnya lebih muda seperti itu. Jadi pengarang kitab itu mengisyaratkan atau menghimbau kepada laki-laki untuk memilih wanita yang umurnya lebih muda daripada dia dan fisiknya lebih dikatakan lebih pendek lah daripada laki-laki itu, supaya ada kesinambungan, kata beliau dalam kitab tersebut, dan ilmunya lebih rendah daripada keilmuan laki-laki tersebut. Adapun seorang perempuan kalau ingin memilih lelaki, kata beliau dalam kitab tersebut, pilihlah yang kualitas wajahnya itu tak mengalahi dia. Artinya kalau dia cantik, jangan pilih yang ganteng sekali, pilih aja lah ganteng, nggak pakai sekali. Nah, andai dia cantik aja, pilih yang agak pas-pasan seperti itu. Nah, itu dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan seperti itu. Supaya apa? Kalau laki-laki dia keilmuannya lebih hebat, kemudian hartanya lebih hebat daripada seorang perempuan, tak ada kesempatan perempuan untuk merendahkan laki-laki. Tak ada kesempatan perempuan untuk menjengkali, bahasanya menjengkali laki-laki. Dan begitu juga kalau seorang laki-laki memiliki wanita yang lebih cantik, tak ada kesempatan dia lagi untuk mencari yang lain karena dia sudah punya seperti itu. Dan cantik itu kan relatif ya, kata orang. Kalau kita semakin menundukkan pandangan, maka kita akan melihat insya Allah pasangan kita itulah yang sangat istimewa. Tapi kalau mata kita tak bisa menundukkan pandangan,
cantik pun nanti pasangan kita, hebat pun pasangan kita, akan nampak saja kurangnya. Jadi memang dalam ayat Al-Quran itu luar biasa. Allah merintahkan untuk tundukkan pandangan itu adalah supaya kita bisa merasakan nikmat nanti kepada pasangan kita kelak. Jadi seorang laki-laki tundukkan pandangan. Nah, tapi sekarang banyak juga Ustaz, di kehidupan nyata dia tundukkan pandangan. Tapi ketika di sendirian di sosmed dia scroll sampai bawah, sampai postingan pertama tahun 2015 di Facebook, mana dapat dia. Nah, jadi makna menundukkan pandangan sekarang itu bukan hanya lagi ketika berpapasan secara langsung, tapi di sosial media pun kita tundukkan pandangan. Jadi jangan sampai kita berlagak paling sok menundukkan pandangan, ke kampus kita besok jumpa perempuan, astagfirullah, dosen kita ngajar, astagfirullah. Nah, tapi kita ketika sudah di kos, kita cari Instagram ya, kita cari Facebook dia, kita cari TikTok dia, dapat postingan pertama kali tahun 2016. Nah, itulah saking kan kita ini tertipu oleh tipuan setan. Jadi balik ke awal tadi, kepada saudari kami yang bertanya, tentu dengan memperbaiki kualitas diri juga, perlahan kita perbaiki dengan semampu kita. Nah, masalah nanti Allah akan gabungkan atau tidak, intinya siapapun nanti yang menjadi pasangan kita, kita udah ikhtiar sama Allah, itu yang terbaik yang Allah kirimkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Hakada Ustaz. Masya Allah. Ya, syukron jazilan Ustaz. Ya, jadi gitu ya tadi jawabannya. Saya ulangi, saya tarik kesimpulan dari jawaban Ustadz Dede tadi, yaitu caranya gini Kak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya terus disertai dengan usaha, yaitu usahanya memperbaiki diri. Insya Allah Allah itu selalu mendengar doa-doa orang yang bersungguh-sungguh. Insya Allah disertai dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah, tetap optimis. Insya Allah pasti Allah kasih jodoh yang baik. Asal diikuti dengan kita juga yang berbuat baik. Ya, begitu Ustadz ya. Siap Ustaz. Orang jawabannya. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan yang kedua Ustadz. Ada pertanyaan dari saudari siapa ini? Nama Instagramnya TNAAD_. Gitulah. Ustadz izin bertanya. Ya diizinkan nggak Ustadz? Ustadz izin bertanya, bagaimana cara mengetahui laki-laki itu benar-benar sayang atau cinta sama kita, atau hanya sekedar nafsu saja Ustadz? Masya Allah, pertanyaannya bagus nih Ustadz. Ya silakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Kalau laki-laki itu di awal sudah minta yang aneh-aneh, dia cuma sekedar nafsunya saja, hanya sekedar main-main saja. Jadi kalau dia datang hanya untuk minta aneh-aneh, ngajak sini, ngajak situ, dia adalah orang yang hanya sekedar main-main saja. Tapi bagaimana laki-laki itu yang betul-betul serius kepada seorang wanita? Adalah dia yang tak berani mengganggu kehidupanmu, dan dia yang tidak berani merusak kehidupan kita. Jadi kalau ada laki-laki baru kenal aja sudah merusak kita, sudah kemudian menggombal-gombal dan lain sebagainya, hati-hati ini. Daripada kaum-kaum perempuan, kawan-kawan yang perempuan ini, saudara-saudari, akhwat-akhwat ini, bisa luluh hatinya dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata. Padahal kata-kata itu biasa aja. Bapakmu tukang sate ya. Padahal kalau lagi itu ditanyakan sama laki-laki, bapakmu tukang sate ya. Kalau kita di Sumur Ustaz, ditanya kayak gitu, bapak kau tukang sate ya? Apa kau indah-indah pekerjaan aja aku kan? Tapi perempuan tidak. Bapakmu tukang sate ya? Kok tahu kan ya? Karena kamu sudah menusuk hatiku kan ya? Nah, jadi itu langsung lihat. Nah, langsung merasa tersanjung-sanjung, merasa dan lain sebagainya. Jadi saya simpulkan, pertama, laki-laki yang serius itu adalah laki-laki yang tidak mengajak kepada keharaman. Laki-laki yang menjaga pergaulan antara diri kita dan diri dia belum halal, dia menjaga hal-hal yang haram. Dia tidak akan buat itu. Kemudian yang kedua, laki-laki yang betul-betul adalah laki-laki yang betul-betul siap kepada seorang wanita. Dia berani datang ke rumah. Dia izin sama orang tua. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Saya lihat di sini ada bunga yang baru mekar Pak. Apa kok bunga-bunga mekar ya?
Putri bapak maksudnya Pak. Apa tuh? Saya ada niat baik sama putri bapak. Saya ingin menikahi dia, melamar dia, Ustaz. Pak, gimana Pak kira-kira? Tapi saya melamar dia nanti Pak, setelah lulus kuliah. Bapak itu bertanya lah. Setelah lulus kuliah gua melamar anakku. Iya Pak. Sekarang semester berapa? Baru daftar lagi Pak. Hmm. Jadi lama lagi tuh. 4 tahun lagi. Jadi laki-laki yang serius, dia yang menjauhimu karena belum waktunya, dia yang menjauhimu karena Allah perintahkan itu, dan dia yang tidak mau membuat hal-hal yang haram kepadamu. Dan laki-laki yang sekedar nafsu saja, kebalikannya adalah dia yang berbuat kerusakan, dia yang membuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan percayalah teman-teman sekalian, setiap hubungan yang tidak diridhoi oleh Allah hanya akan menyusahkan dan menyengsarakan dunia akhirat. Tapi hubungan yang direstui dan diridhoi Allah itu akan dimudahkan. Dan setan cara kerjanya begini. Ada dia lihat seorang laki-laki perempuan saling mencintai. Apa kerja setan itu sebelum nikah? Dia coba gabungkan. Nah, jadi kerja setan seperti itu. Ada yang tak halal dia gabungkan. Kalau sudah halal mereka nanti nikah, apa kerja setan selanjutnya? Udah berhasil dia menggabungkannya. Apa kerja selanjutnya? Dia berusaha untuk memisahkannya. Jadi setan itu menggabungkan hubungan yang tak halal dan memisahkan hubungan yang halal. Itulah kerja setan. Nah, makanya teman-teman sekalian, terkhusus untuk saudari kita yang bertanya tadi, mudah-mudahan dijauhkan dari para buaya-buaya yang hanya sekedar modus saja, didekatkan dengan buya-buya, terutama Buya Muhammad Yulizar, insyaallah. Allah alam bisa. Allah ya Nabi sallallahu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya, luar biasa tadi ya. Ya gitu ya, jadi saudari yang bertanya tadi, cara membedakannya adalah ya lihat lelakinya. Lelakinya mau langsung, lelaki yang benar-benar cinta adalah lelaki yang datang ke rumahmu, menghadap kedua orang tuamu dan meminta restu untuk menikahimu. Ya, seperti itu ya, laki-laki yang benar. Dan lelaki yang tidak benar mencintaimu hanya karena nafsu saja adalah lelaki yang tidak pernah berani datang ke rumahmu, meminta restu kepada kedua orang tuamu, tapi mengajakmu ke hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Ya, mungkin itu. Ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk Ustadz, Masya Allah. Saya bacakan lagi Ustadz. Insya Allah ada 2 pertanyaan. Ya 2 pertanyaan ya nanti. Ya mungkin kita cukupkan sampai 2 pertanyaan ini terakhir. Karena waktu kita ya masih jam 21:10 ya. Nggak apa-apa, kita malam minggu yang berkah insya Allah ya Ustadz. Insya Allah. Insya Allah. Mengajak para jomblo untuk bermalam minggu. Insya Allah malam minggunya berkah. Ustadz. Ini Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, kadang semakin kita berusaha menjauhi dan menjaga jarak pergaulan dengan perempuan, tapi malah makin banyak pula perempuan yang datang mengejar kita. Bagaimana kita menyikapi ujian itu Ustadz? Masya Allah. Ya ini pertanyaannya jujur sekali ini. Ya silakan Ustadz. Masya Allah Ustaz. Nah, jadi kepada akhi, ya, saudara kita Ramadan, kalau ada orang, kita udah berusaha menjauh sama wanita, kemudian tiba-tiba dia datang pula, ingatlah pesan Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adharu ala rijal minan nisa. Tidak aku tinggalkan satu fitnah yang lebih besar kepada laki-laki kecuali wanita. Itu wanita yang bagaimana? Tak semua wanita jadi fitnah. Ada juga wanita yang memang mulia. Tapi ada wanita yang jadi fitnah. Bagaimana wanita yang fitnah itu? Adalah wanita yang kemudian dia mengganggu kehidupan kita dan kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara kita untuk mengatasi itu? Itulah perlunya kita sabar. Sabar itu kan bukan hanya kepada musibah saja, tapi sabar itu adalah ketika kita ingin bisa melakukan kejahatan, tapi kita hindarkan kejahatan itu. Itulah puncak daripada kesabaran kita. Dan nanti puncaknya Allah akan balas dengan sesuatu hal yang paling istimewa. Makanya untuk saudara kita mungkin yang lain juga merasakan hal yang sama. Kita sudah mulai menjauh. Kita harus paham tadi konsep yang 3 tadi.
Kalau kita sudah melakukan yang tiga ini, dia datang, banyak datang sama kita. Lakukan yang pertama, kita tertarik. Kemudian yang kedua, kita disitulah mungkin kesempatan dari Allah berikan kepada kita untuk melakukan penilaian. Tapi dengan catatan, jangan kita mempermainkan hati wanita. Itu sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan kita janjikan, nanti kita nikah ya, rupanya ada 10 orang dijanjikan. Nah, datang dia ke rumah, perempuan tuh bercadar dia. Dalam mazhab Syafi'i kan boleh nazar, melihat. Datang dia ke rumah, ya, saya mau nikah, mau nazar. Nah, jadi nazar dia satu rumah. Besok datang ke rumah yang lain lagi dengan alasan mau nazar juga. Rupanya ada satu kampung di nazar dia. Nah, alasannya mau serius, rupanya tak serius. Jadi berupaya kita untuk menghindarinya dengan juga membatasi pergaulan kita dengan lawan jenis kita. Seperti itu. Kalau kita dikatakan orang sombong, kalau kita dikatakan orang tidak modern, kita dikatakan orang kuno, kita dikatakan orang kolot bahasanya, karena kita menjaga pergaulan dengan perempuan, silahkan, itu urusan dia. Yang penting keimanan kita selamat. Kata Syekh Ibn Utsaimin bahwa akhir zaman itu adalah hal yang paling berat, zaman yang paling berat bagi seorang pemuda, karena dia dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang sangat luar biasa. Jadi masa ini memang luar biasa, yaitu tetap sabar kita untuk menghadapinya, dan yang kedua, batasi sebisa mungkin kita untuk membatasi pergaulan kita dengan lawan jenis kita. Adapun kita di kampus, di kelas, kalau kita kosmanya, kalau kita ketuanya, upayakan untuk membagi kelompok itu jangan dengan laki-laki perempuan digabung. Alhamdulillah saya pribadi di kampus 4 tahun kita jadi kosma, kita perintahkan atau kita arahkan ke teman-teman kita untuk membuat kelompok itu, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan kemudian tempat duduk kita pisah, laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri, itu semua untuk menjaga, karena kata orang cinta itu timbul karena sering bersama dan karena sering ngobrol, karena sering curhat-curhatan, jadi akhirnya melakukan hal yang diharamkan Allah. Sebisa mungkin kita untuk menghindarinya dengan kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Hakada Ustaz. Masya Allah. Ya, luar biasa sekali ya jawabannya. Ya, jadi kuncinya sabar. Jadi sabar itu enggak aja terhadap musibah, tapi juga terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon izin saya sedikit menambahkan Ustaz. Saya pernah mendengar kata-kata, pernah mendengarkan kata-kata dari Ustaz. Kalau saya enggak khilaf ya, dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, penulis tafsir Asy-Sya'rawi, ulama dari Mesir, beliau mengatakan, jadilah kamu itu orang yang meninggalkan maksiat, yang berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu akan menjadi orang yang seahli-ahlinya ahli ibadah. Masya Allah. Ya, karena apa? Karena memang antara mengerjakan ibadah yang terutama ibadah sunnah ya dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih berat meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya Ustaz, ada istiqadah di Ustaz. Masya Allah. Ya, ya, Masya Allah, itu memang apalagi kita sama-sama masih muda ya Ustaz, ngerasa memang hal itu relevan, apalagi yang kata-kata Syekh Utsaimin tadi itu. Fitnah di zaman sekarang, pemuda akan merasakan fitnah yang luar biasa, yang memang luar biasa. Kita nggak hanya diuji di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Alhamdulillah min dzalik. Insyaallah. Insyaallah ini. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Ustadz, ini dari Siti Juleha. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Nur ayat 26. Laki-laki baik, oh ya, al-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang baik untuk perempuan, apa, lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik, gitu di Quran surah ke-26, surah An-Nur ayat ke-26. Namun saya pernah menemukan kebaikan dari hal tersebut. Bagaimana kebalikan? Namun saya pernah menemukan kebalikan dari hal tersebut. Maksudnya mungkin wanita yang baik malah ketemu dengan lelaki yang enggak baik gitu Ustaz. No, tapi jodohnya malah dengan yang enggak baik. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai hal itu? Tafadhol Ustaz. Ustaz. Nah, Ustaz. Jadi Ustaz,
teman-teman sekalian, saya akan jawab dengan beberapa jawaban. Pertama, untuk memahami ayat, kita mesti paham dulu asbabun nuzul ayat tersebut. Jadi kalau saya pun ketika pertama kali melihat ayat ini, ketika melihat kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, ada seorang katakanlah paham agama, tapi berjodoh dengan orang yang jauh dari agama. Di situ hati-hati, nanti akan masuk di dalam hati kita buruk sangka. Oh, berarti laki-laki itu selama ini hanya pura-pura baik aja dia. Makanya dapat perempuan yang tak baik. Nah, disitulah mainnya setan. Maka perlu dengan ilmu kita. Asbabun nuzul ayat ini adalah ada seorang sahabat yang ingin nikah, mohon maaf, dengan perempuan yang tak baik. Jadi ingin nikah dia dengan perempuan yang tak baik, sahabat Nabi. Maka turunlah ayat Allah ini. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Ini maksudnya adalah supaya teman-teman atau supaya sahabat tadi bisa membuat kriteria yang Allah turunkan dalam Al-Quran bahwa laki-laki baik mesti mencari perempuan yang baik, perempuan yang baik mesti mencari laki-laki yang baik. Nah, jadi itu sebab nuzulnya ada seorang sahabat yang ingin menikahi wanita, mohon maaf, yang tidak baik, sehingga Allah turunkan ayat itu supaya sahabat tadi tidak salah dalam melangkah. Itu sebab nuzul yang pertama. Nah, itu jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, kalau pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari ada seorang katakanlah wanita yang baik, yang soleha, yang rajin sholat dan lain sebagainya, taat sama orang tua, taat sama Allah, tiba-tiba Allah hadirkan seorang laki-laki yang kemudian itu menjadi pasangannya yang dia tak baik, jauh dari kata dia 360 derajat berbalik, maka bisa jadi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu laki pasangkanlah dengan seorang wanita yang soleha. Dan sebaliknya pun, laki-laki yang soleh, laki-laki yang taat, sering ke masjid, Allah uji dia dengan mendapatkan seorang wanita yang jauh dari kata baik. Maka insya Allah, dialah itu merubah akhlaknya tadi. Maka ada satu kalam hikmah yang luar biasa. Kalau engkau dititipkan di tempat yang gelap, padahal kau orang yang baik, kau dititipkan di tempat yang jahat, bisa jadi kau seperti yang berada di tempat kegelapan. Kita gelap, kemudian mati lampu, kemudian kita ambil senter, maka sekitarnya akan terang. Maka bisa jadi ketika kita berada di lingkungan yang salah, kitalah sebetulnya senter yang Allah kirim untuk menerangi lingkungan yang ada di sekitar. Tapi memang pada kenyataannya untuk merubah itu seperti saya katakan di awal tadi, perlu ilmu dan iman yang kuat. Merubah dia. Kita mulai yang terubah nanti jadi yang buruk. Makanya yang pertama tadi saya sampaikan asbabun nuzulnya dulu, supaya jangan sampai kita menyalahkan ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, kalaupun itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, maka bisa juga kita husnuzon kepada Allah, itu adalah ujian dia dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi memang laki-laki atau wanita itu yang salah dalam memilih. Kayak itu kalau perempuan, ketika ada laki-laki yang datang kepada kedua orang tuanya dan orang tuanya menyampaikan itu kepada anaknya, maka perempuan jangan hanya diam saja, karena diamnya seorang perempuan itu tanda ridhonya dia. Nah, makanya utarakan dalil-dalil, utarakan pendapat-pendapat yang bisa menyelamatkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Ulizar. Silakan Ustaz. Insyaallah Ustaz. Enggak ada tambahan Ustaz, insyaallah. Ini jawabannya udah luar biasa ya. Jadi saya cukup simpulkan aja pertanyaan dari Ustaz tadi, yaitu pertama jawabannya adalah yang pertama mengenai asbabun nuzul ayat itu, maksud dari tujuan ayat itu adalah agar kita yang baik, misal ada orang yang baik, biar mencari yang baik. Jangan sampai nyari yang nggak baik dengan niat mengubah atau segala macam. Itu mengubah karakter itu sungguh luar biasa ya Ustaz. Merubah karakter, merubah seseorang yang semulanya gimana akhlaknya, untuk merubah jadi baik itu nggak mudah. Jadi jangan mau bikin PR. Ya, carilah yang benar-benar udah pas di hati, udah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
Mungkin kita berhusnuzon itu merupakan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada lelaki tersebut. Bahkan kaul-kaulnya para ulama pernah dikatakan bahwa nggak sedikit itu orang yang jadi wali karena istrinya. Karena sabar terhadap istrinya. Ya, karena istrinya yang luar biasa akhlaknya dan suka ngoceh atau segala macam. Tapi suaminya ini penyabar, enggak sedikit suami yang seperti itu menjadi walinya Allah. Masya Allah. Ya begitu ya. Mungkin itu boleh jadi sebagai ujian bagi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin cukup itu ya. Kita cukupkan sampai di situ ya Ustadz. Tanya jawabnya luar biasa pertanyaan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bertanya. Semoga terjawab. Ya, saya rasa sudah terjawab sangat jelas dari Ustadz Dede Fitriansyah Yusni. Masya Allah. Kita doakan semoga Ustadz kita ini panjang umur, sukses karirnya, sukses pendidikannya, sukses nanti ujian skripsinya insya Allah. Dan tadi saya dengar, terus terang saya ini salut Ustadz mendengar yang antum katakan tadi, antum kosmanya ya. Dan terus membuat peraturan untuk laki-laki satu kelompok dengan laki-laki, perempuan satu kelompok dengan perempuan, itu luar biasa insyaallah. Jazakumullahu khair Ustaz. Ya jarang kita temukan yang seperti ini insyaallah. Masya Allah, itu saya kira perlu dicontoh, perlu kita jadikan panutan. Karena hari ini orang banyak yang mengatasnamakan hal-hal kebaikan, tapi di dalamnya ternyata banyak hal-hal yang keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengatasnamakan kebaikan atau istilahnya banyak hari ini yang madu. Mereknya madu tapi isinya racun. Itu naudzubillah min dzalik. Kita berlindung dari Allah dari hal-hal yang demikian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang demikian. Mungkin Ustadz terakhir ada closing statement dari Ustadz yang ingin disampaikan. Tafadhol Ustadz. Nah Ustadz, jazakallah Ustadz. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung. Jazakumullah khairan hasanal jaza. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah ragu untuk menghadapi masa depan. Gantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pastikan kita berjalan dengan ridhonya Allah dan ridho orang tua kita. Karena walaupun semua manusia ingin mencelakakan kita, walaupun semua manusia ingin menjatuhkan kita, walaupun semua manusia ingin menghancurkan kita, 1000 orang mengatakan kita tidak mungkin mendapatkan itu, tapi kalau dengan ridho orang tua dan Allah pun mensetujuinya, yang tak mungkin kata 1000 orang itu pasti mungkin kita miliki. Apapun hal itu, asalkan itu kebaikan, niat baik, pikiran baik, berpikir dengan baik, niat baik, berbuat baik, Allah berikan yang baik-baik insyaallah. Hakada Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Masyaallah. Jazakumullahu khairan Ustaz. Insyaallah saya tutup dengan sedikit pantun. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati, kalau ada silap dan salah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh kita boleh kita bertemu lagi Ustaz insyaallah. Dan teman-teman sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah.